perkataan Nabi seperti ini, maka tidak boleh lagi dibawakan perkataan yang lain. Makanya beliau mengatakan, saya mengira mereka akan binasa. Dalam riwayat yang lain, yushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama. Hampir-hampir diturunkan kepada kalian batu dari langit sebagai bentuk siksaan. Kenapa? Karena ketika mereka ada berselisih dengan Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas membawakan perkataan Nabi, ternyata mereka membenturkan dengan perkataan siapa? Abu Bakar dan Umar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beribadah adalah satu-satunya tugas kita hidup di dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Seperti 2 tahun yang lalu ya, setiap pekan keempat subuh kita akan membahas tentang kitab yang ringkas, yaitu yang berjudul Minhaj Firqah Najiyah, manhaj atau jalan golongan yang selamat. Dan kita sampai di bagian ke-9 halaman 36 tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di bagian ke-9 halaman 36 tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Namun ulun ingin meringkas secara cepat kerangka dari buku ini atau susunan dari buku ini agar kita masih berada di jalurnya, karena sudah lama kita libur dari kajian ini ya. Hampir 2 tahun ya. Jadi buku ini bukan membahas secara khusus tentang tauhid, bukan. Namun dia lebih umum, yaitu tentang manhaj. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, atau bagaimana cara beragama dengan benar. Maka cakupannya luas, bukan masalah tauhid saja, namun juga masalah-masalah yang lain. Thayyib, kita akan membahas atau mengulang secara ringkas yang sudah kita pelajari dari bagian 1 sampai bagian 8 secara ringkas. Bagian yang ke-1 halaman 1 ya, penulis menyebutkan tentang siapa golongan yang selamat, siapa firqah najiyah itu, siapa golongan selamat itu. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa berpegang kepada tali Allah. Tali Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah. Apa maksud tali Allah? Agama Allah. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, di sini disimpulkan bahwa golongan yang selamat adalah orang yang senantiasa berpegang kepada agama Allah. Orang yang senantiasa berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercerai-berai. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tercerai-berai? Karena karakter orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka adalah orang yang suka tercerai-berai. Ini dibuktikan di ayat yang kedua, ayat setelahnya Ar-Rum ayat 31 dan 32, wala takunu minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri dan mereka menjadi beberapa golongan. Nah, inilah karakter dari orang-orang kafir, orang musyrikin. Mereka senantiasa terpecah belah,
Bahkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain mengkafirkan, bahkan juga membid'ahkan. Ini karakter daripada orang musyrikin yang senantiasa tercerai-berai, tidak bersatu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita, agama Islam, umat Islam, agar jangan tercerai-berai, tidak bersatu sebagaimana orang musyrikin. Nah, maka golongan yang selamat adalah golongan yang bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, golongan yang selamat adalah yaitu yang senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang ketiga hadisnya, usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hasan sahih. Siapa golongan yang selamat itu? Perhatikan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat takwa adalah wasiat umum para nabi dan para rasul. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ketika mereka mendakwahi kaumnya, maka banyak wasiat yang mereka katakan adalah ittaqullah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun demikian ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita ingin menasihati seseorang atau kita diminta nasihat oleh seseorang, maka nasihatkanlah atau wasiatkanlah agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasul menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, Rasul menyebutkan salah satu bagian dari takwa. Apa itu? Patuh dan taatlah sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyi, budak yang berkulit hitam. Maka ini termasuk bagian dari takwa adalah kita tetap taat dan patuh kepada pemimpin. Sekalipun pemimpin ini naik menjadi pemimpin bukan dengan cara yang syar'i. Kenapa demikian? Karena Rasul mencontohkan budak. Maka di antara syarat jadi pemimpin dia bukan budak. Harus orang yang merdeka. Namun ternyata misalnya yang terangkat adalah seorang budak, berarti kan dia menyalahi syaratnya. Syarat pemimpin harus orang yang merdeka. Namun ternyata dia terangkat jadi pemimpin. Maka Rasul tetap mengatakan, alaikum as-sam'a wat tha'ah. Kalian harus mendengar dan patuh selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kenapa demikian? Dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan orang banyak. Karena tatkala pemimpin itu menjadi pemimpin, sekalipun dia seorang budak, dia memiliki kekuatan. Dia memiliki kekuatan. Kalau memberontak maka akan banyak darah yang tertumpahkan. Maka di sini termasuk bagian dari takwa adalah tunduk dan patuh kepada pemimpin selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kemudian Rasul menyuruh kita taat kepada pemimpin. Untuk apa? Perhatikan setelahnya, sebab barang siapa hidup lama di antara kalian, tentu dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Nah, termasuk banyaknya perselisihan adalah masalah kepada penguasa. Termasuk adanya fitnah, perselisihan, kerusakan. Itu terjadi karena pemahaman yang menyimpang terkait masalah kepada pemerintah atau penguasa. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah ketika kalian hidup lama, kemudian aku meninggal dunia, maka kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak, ya. Di antaranya yang terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Utsman bin Affan terbunuh, ya. Banyak para sahabat terbunuh. Kemudian ada peperangan Jamal, ya, antara para sahabat, ya. Peperangan Siffin antara para sahabat, ya. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan terjadi perselisihan yang banyak, fitnah yang banyak,
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi atau jalan keluar, yaitu berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang mereka khulafa ar-rasyidin ini, para sahabat ini yang 4 itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah golongan yang selamat. Kalau ingin selamat dari perpecahan, fitnah, kerusakan yang terjadi banyak setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka hendaklah berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Nabi dan para sahabat. Kemudian berpegangnya bukan dengan biasa-biasa saja, enggak. Rasul mengungkapkan dengan wa'addu 'alaiha tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, ya. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk, pegang teguhlah dia dan gigitlah dengan gigi geraham, ya. Kalau kita misalnya ingin makan daging, kalau mudah untuk mengunyah, maka digigit dengan keras-keras. Nah, begitu pula ketika kita ingin selamat dari fitnah, kehancuran, kerusakan, maka kita harus mempelajari dengan serius, dengan sungguh-sungguh apa itu sunnah Nabi, apa itu ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Bukan kita belajar biasa-biasa saja, enggak. Bukan sebulan sekali. Tapi kalau bisa seminggu sekali atau setiap hari, walaupun kada offline, ada kajian-kajian tentang manhaj, tentang cara beragama dari para ustadz kita di media sosial sangat banyak. Ini termasuk usaha kita agar menggigit sunnah Nabi dan para sahabat dengan gigitan yang keras, dengan gigitan geraham, agar kita benar-benar bisa selamat dari fitnah, keburukan dan kehancuran yang banyak terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar serius benar-benar mengamalkan, memahami, mempelajari sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, Rasul menyebutkan salah satu fitnah terbesar yang harus kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ajaran Nabi dan para sahabat, yaitu tentang perkara bid'ah. Ini termasuk kerusakan yang begitu besar, sebab perpecahan yang begitu besar, kehancuran dalam agama, itu perbuatan bid'ah. Kata Rasulullah SAW, dan hati-hatilah kalian terhadap setiap perkara yang diada-adakan. Ingat, perkara yang diada-adakan ini, kursinya turun ke bawah. Dan perkara yang diada-adakan ini adalah bukan perkara dunia, tetapi dalam perkara agama. Bukan dalam perkara dunia, tetapi dalam perkara agama. Ini sesuai dengan hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza. Kata-kata amrina, barang siapa yang berbuat perbuatan yang baru fi amrina, dalam urusan kami. Urusan Nabi itu masalah apa? Agama, bukan masalah dunia. Jadi perkara yang diada-adakan di sini adalah masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia, Nabi mengatakan kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia, maka silahkan berkreasi. Namun ketika masalah agama, dan itu adalah urusan para nabi, maka tidak boleh diada-adakan, tidak boleh dibikin sesuatu yang baru yang ternyata tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian setelah Rasulullah memperingatkan kita tentang sesuatu yang diada-adakan dalam agama, kenapa? Karena semua perkara yang diada-adakan, tanda kutip, dalam masalah agama adalah perbuatan bid'ah namanya. Sedangkan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan dalam riwayat yang lain, setiap perbuatan sesat dia terancam dengan siksa api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya golongan yang selamat yang Nabi perintahkan, yaitu yang senantiasa kembali merujuk kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, plus yang senantiasa menjauhi perbuatan bid'ah. Inilah yang disebut dengan orang yang termasuk dari golongan yang selamat. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan siapa golongan yang selamat. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua atau dalil yang
empat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala thalathin wa sab'in thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menggolongkan hadisnya adalah hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan." Ini sesuai dengan ayat tadi bahwa orang-orang musyrikin mereka senantiasa terpecah belah, dan diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlul kitab mereka sudah terpecah banyak 72 golongan. Dan sungguh agama ini berarti agama Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan tempatnya di dalam surga. Nah, siapa golongan yang masuk surga ini? Maka Rasul katakan adalah al-jamaah, yaitu jamaah. Kemudian hadis ini ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Siapa yang dimaksudkan dengan jamaah? Siapa yang dimaksud dengan jamaah? Hadis yang di bawahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali 1. Siapa mereka? Ini maksud dari jamaah tadi. Aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Ini golongan jamaah yang senantiasa meniti jalan Nabi dan para sahabat. Rasul mengatakan yang selamat adalah apa yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya, atau ajaran Nabi dan para sahabat. Maka orang atau umat beliau yang meniti jalan beliau, yang meniti jalan para sahabat, maka termasuk cakupan dari al-jamaah. Nah, inilah golongan yang selamat, yaitu orang yang senantiasa meniti jalannya Nabi dan para sahabat. Kemudian langsung ke bagian yang kedua. Setelah kita menyebutkan siapa golongan yang selamat, yang tidak terpecah belah, ya, yang mana mereka dikatakan oleh Nabi al-jamaah. Kemudian manhaj mereka bagaimana? Cara beragama mereka bagaimana? Maka di sini penulis di bagian kedua menyebutkan cara beragama golongan yang selamat. Yang pertama adalah manhaj mereka senantiasa berpegang teguh kepada manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dan manhaj para sahabat sesudah Nabi. Inilah manhaj golongan yang selamat. Kalau kita ingin selamat, maka kita pelajari, kita fahami, kita amalkan bagaimana Nabi beragama dan bagaimana para sahabat Nabi beragama. Maka manhaj atau cara beragama orang yang selamat adalah yang senantiasa berpegang teguh kepada manhajnya Nabi dan para sahabat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haudh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian para ikhwas kalian, terkadang ada orang yang tidak paham dengan makna sunnah, dan terkadang juga orang itu mengaitkan perkara sunnah dengan hukum taklif. Sunnah itu ya kawannya ada wajib, ada makruh. Nah, padahal makna sunnah itu banyak. Inilah keistimewaan bahasa Arab. Satu kata memiliki banyak makna. Terkadang ada orang yang memahami kita harus mengamalkan sunnah Nabi. Yang wajib pangkat ajar. Nah, orang ini salah paham. Maksud sunnah di sini tentang manhaj, bukan sunnah masalah fikih, hukum taklif, bukan. Ada hukum taklif kan ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu diantara makna sunnah.
Namun sunnah yang Nabi katakan berpeganglah dengan sunnahku, bukan sunnah hukum taklif. Apa sunnah maknanya? Sirah, jalan. Atau bahasa lainnya, cara beragama. Jalan Nabi beragama dan para sahabat bagaimana? Cara Nabi beragama dan para sahabat bagaimana? Bukan sunnat hukum taklif, bukan. Ini terkadang orang salah faham. Nah, jadi kita harus bisa menjawab bahwa banyak dalam kalimat bahasa Arab satu kata namun memiliki banyak makna. Dan kita harus tahu ini maknanya dibawakan kepada apa? Lihat konteksnya. Kalau berkaitan dengan fikih hukum taklif, maka sunnah adalah perkara yang kalau kita kerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah dalam hukum taklif, hukum pembebanan yang ada wajib, makruh dan seterusnya. Ini kita berkaitan dengan manhaj yang Rasul katakan berpeganglah dengan kitabullah dan sunnahku. Bukan sunnah yang wajib, itu bukan. Tetapi sunnah maknanya adalah sirah, jalan. Itu jalan Nabi. Bagaimana Nabi menjalankan agamanya dan juga bagaimana para sahabat menjalankan agamanya. Jadi manhaj yang pertama dari golongan yang selamat adalah mereka senantiasa berpegang teguh kepada manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian yang kedua, manhaj golongan yang selamat adalah senantiasa kembali atau merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW ketika terjadi perselisihan. Nah, entah itu berkaitan dengan masalah usul atau masalah furu'. Ya, maka ketika kita ada perselisihan, beda pendapat, maka dalam rangka mencari kebenaran, maka kita sama-sama merujuk kepada sumbernya firman Allah dan sabda Rasulullah SAW agar yang kita perselisihkan ada pemutusnya, ada hakimnya, yaitu apa tadi? Firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka golongan yang selamat ketika berselisih, maka dia mengembalikannya kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan dia merujuk kepada gurunya, bukan ya. Tetapi dengan dalil yang dibawakan. Ya. Nanti kalau seandainya dengan gurunya, toh ternyata gurunya tidak berdalil, akan repot. Jadi ketika kita berselisih entah masalah usul, masalah furu', masalah cabang, maka golongan yang selamat mencari kebenaran. Caranya apa? Caranya dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagaimana bentuk pengamalan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, ingat sesuatu ini masalah agama. Catatannya adalah masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau kita berselisih masalah dunia, maka tanyakan kepada ahlinya. Masalah listrik, kadang mungkin kita buat tukang wadai, kadang mungkin. Ya, orang listrik juga, ini masalah dunia. Jadi sesuatu di sini adalah masalah agama, bukan secara umum, bukan. Namun ketika kita berselisih masalah agama, entah masalah pokok atau masalah cabang, maka bagaimana solusinya? Maka caranya adalah dengan mengembalikan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka beginilah manhaj golongan yang selamat. Senantiasa ketika kita ada berselisih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian golongan yang selamat, manhaj mereka adalah tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Ketika sudah jelas di dalam Al-Quran, maka kita tidak boleh membawakan perkataan yang lain. Ketika sudah jelas di dalam hadis, maka tidak boleh ada yang kita dahulukan di atas hadis tadi. Ya. Contoh yang sering ulun-ulang adalah masalah bernasib sial dengan bulan Safar. Itu sangat jelas Nabi mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Maka siapapun yang mengatakannya yang sebaliknya, yang berlawanan dengan perkataan Nabi, maka ucapan tadi wajib kita apa? Kita tolak. Tidak boleh kita katakan kita harus menerima pendapat orang. Enggak boleh. Kenapa? Karena pendapat ini bertentangan dengan perkataan Nabi. Maka golongan yang selamat adalah yang tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi.
Tidak boleh kita harus berlapang dada ketika ada pendapat orang yang bertentangan dengan pendapat Nabi. Enggak boleh. Siapapun dia, mau imam bagaimanapun, wali bagaimanapun, ustadz bagaimanapun, maka ketika pendapatnya bertentangan dengan sabda Rasul, maka wajib dibuang. Yang diambil apa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita katakan harus berlapang dada, enggak boleh. Rasul maksum, tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Beda dengan selain Rasul. Dia manusia biasa, bisa salah, bagaimanapun keilmuannya. Ketika pendapatnya bertentangan dengan sabda Nabi, maka wajib ditolak. Ini sebagaimana bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah melarang kita mendahulukan perkataan orang di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Ketika ada perkataan siapapun yang bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita tolak. Bahkan di bawahnya perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas, dan ini sudah terjadi di zaman para sahabat. Ternyata ada yang membenturkan perkataan Nabi dengan perkataan sahabat yang lain. Nabi sudah jelas mengatakan demikian, kemudian ada yang mengatakan bagaimana pendapat Abu Bakar dan Umar. Padahal sudah jelas Nabi mengatakan demikian. Maka bagaimana sikap dari sahabat Abdullah bin Abbas? Perhatikan. Arahum sayahlikun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengira mereka akan binasa. Kenapa demikian? Aku mengatakan Nabi bersabda. Nah, ini ketika ada perselisihan. Kemudian Abdullah bin Abbas membawakan perkataan Nabi. Namun orang-orang mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Berarti apa? Mereka membenturkan perkataan Nabi dengan perkataan dua sahabatnya. Padahal sudah jelas perkataan Nabi seperti ini, maka tidak boleh lagi dibawakan perkataan yang lain. Makanya beliau mengatakan, saya mengira mereka akan binasa. Dalam riwayat yang lain, yushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama. Hampir-hampir diturunkan kepada kalian batu dari langit sebagai bentuk sisaan. Kenapa? Karena ketika mereka ada berselisih dengan Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas membawakan perkataan Nabi, ternyata mereka membenturkan dengan perkataan siapa? Abu Bakar dan Umar. Berarti beliau nggak suka, marah ketika ada perkataan Nabi ternyata dibenturkan dengan perkataan selain Nabi, yaitu pendapat dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, untuk selevel para sahabat saja, ketika ada perkataan Nabi tidak boleh dibenturkan. Wajib kita ambil perkataan Nabi, apalagi selain sahabat. Maka tidak boleh, maka lebih bahaya lagi ya. Abdullah bin Abbas mengatakan hampir-hampir diturunkan kepada kalian batu dari langit sebagai bentuk azab ketika sudah didahulukan perkataan selain Nabi di atas perkataan Nabi, atau dibenturkan perkataan Nabi dengan perkataan selain Nabi. Jadi intinya adalah golongan yang selamat, manhaj mereka senantiasa mendahulukan firman Allah dan sabda Rasul dibandingkan dengan perkataan-perkataan yang lain. Kemudian golongan yang selamat, manhaj mereka yang keempat adalah senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Ini perhatikan para ikhwas sekalian, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid, duduk bersama, tawadhu dalam rangka memurnikan tauhid, yaitu sebagai bentuk pengamalan kita terhadap manhaj golongan yang selamat. Senantiasa mengupas masalah tauhid, masalah iman, masalah kesyirikan, karena memang orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat, mereka senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Kemudian golongan yang selamat adalah manhaj mereka senang, gembira
menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Entah masalah ibadah, masalah etika, dan masalah segenap hidupnya. Jadi golongan yang selamat, manhaj mereka adalah suka menghidupkan ajaran Nabi, suka menghidupkan sunnah Nabi dalam berbagai aspek dalam kehidupannya. Entah sunnah Nabi dalam beribadah, sunnah Nabi dalam beretika, beradab dan berakhlak, atau sunnah Nabi dalam hal-hal yang lainnya. Maka itulah manhaj golongan yang selamat. Kemudian golongan yang selamat, manhaj mereka yang keenam adalah tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ustadz yang duduk di sini pasti tidak mengajarkan kepada jamaahnya ikutilah aku saja, enggak mungkin. Atau dia mengisyaratkan agar orang-orang mengikuti dia, enggak. Ikuti apa yang benar, tinggalkan apa yang salah. Ketika misalnya kita ada yang salah, maka tegur. Jangan fanatik kepada kita. Kalau kita salah, ya salah. Kita tidak mengajarkan para jamaah agar fanatik kepada kita. Maka fanatiknya kepada siapa? Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita membawakan dalil, pian ikuti. Ternyata misalnya pian melihat perilaku kita salah, ya katakan salah, jangan fanatik. Jangan membenarkan perilaku kita yang salah. Kita fanatik kepada Al-Quran dan kepada sabda Rasulullah SAW, atau kepada ustadz yang membawakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu kita belajar. Maka kita tidak fanatik kepada Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin ketika mereka ternyata salah. Ketika mereka keliru, maka kita katakan keliru. Kita tidak fanatik. Ya, ketika misalnya ada yang salah Syekh Albani, maka kita katakan salah. Kita tidak fanatik kepada para ulama. Ketika mereka salah, ya kita katakan salah. Karena di antara keburukan fanatik adalah, misal ada seseorang yang fanatik kepada gurunya. Ketika dia fanatik, maka ketika ada salah dari gurunya, dia tidak menegur. Dia membiarkan gurunya dalam kesalahan. Kemudian ketika ada yang mengkritik, menegur gurunya, maka dia akan membela gurunya. Kenapa? Karena dia fanatik, padahal gurunya salah. Maka ini harus diperhatikan. Ketika kita memiliki kesalahan, maka tegur, maka luruskan. Ya. Maka jangan sampai jamaah fanatik kepada kita, kepada para ustadz, jangan. Ketika kita menunjukkan dalil, sisi pendalilannya benar, maka ambil. Ya. Sebagai bentuk fanatik kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika kami salah, perilaku kami salah, maka tegur. Ya, jangan dibiarkan. Ya. Ada pepatah yang ringkas yang para santri itu hafal. Man ahabbaka nasohaka. Barang siapa yang cinta kepadamu, pasti dia menasehati kamu. Ketika kita memiliki kesalahan, maka tegur siapapun dia, mau guru kita, ustadz kita. Ya. Ketika salah, maka diluruskan agar jangan senantiasa berbuat salah. Kita tidak fanatik kepada seseorang, kecuali seseorang itu membawakan Al-Quran dan Sunnah. Kita fanatiknya bukan kepada orangnya, tetapi apa yang dia bawakan. Kenapa? Karena selain Nabi, mereka bukan maksum. Mereka bisa tersalah. Maka manhaj golongan yang selamat adalah tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kemudian ini cukup banyak, namun ini adalah cabang-cabang dari manhaj golongan yang selamat. Namun intinya tadi ulun sebutkan ada 6 karakter atau manhaj golongan yang selamat adalah 1, yang senantiasa kembali kepada manhaj Nabi dan para sahabat. Kemudian yang kedua, yang senantiasa merujuk atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika ada perselisihan. Kemudian yang ketiga, golongan yang selamat manhaj mereka adalah tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi. Kemudian yang keempat, manhaj mereka adalah senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Kemudian yang kelima, manhaj mereka senang dan gembira menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam semua aspek, entah masalah ibadah, masalah adab dan yang lainnya. Kemudian manhaj golongan yang selamat adalah tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kemudian langsung ke bagian yang ketiga tentang ciri-ciri golongan yang selamat. Ciri-ciri golongan yang selamat. 1, ciri mereka adalah jumlahnya sedikit di tengah banyaknya umat manusia.
jumlah mereka sedikit. Apa dalilnya? Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba unasun solihun fi unasi su'in katsir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Nah, siapa orang-orang yang asing ini? Yaitu orang-orang soleh di lingkungan orang yang banyak yang berperangai buruk. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya orang baik itu sedikit dibandingkan dengan orang buruk. Jadi para ikhwas sekalian, kita baca lagi hadisnya. Untung besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang soleh. Orang soleh ini adalah orang yang senantiasa menghidupkan ajaran Nabi. Orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit dibandingkan yang tidak mengamalkan atau tidak mengerjakan, ya. Contoh misalnya sunnah Nabi dalam berpakaian, ya. Mungkin kalau di sini pian berjenggot biasa, karena banyak yang berjenggot. Tapi kalau pian di pasar, di kantor, pian merasa asing gak dah? Merasa asing. Misalnya pian berada di keluarga besar pian ngumpul ada acara, pian merasa asing gak dah? Merasa asing. Kenapa? Karena banyak yang tidak berjenggot. Ya, kita tidak melihat kepada hukumnya, ya, apakah wajib, apakah sunnah, namun ini adalah mutlak perintah dan pengamalan Nabi terhadap jenggot. Itu menunjukkan bahwa dalam perkara berpakaian saja sudah banyak yang tidak mengamalkan tersebut. Kita pun merasa asing. Kita baca, yaitu orang-orang yang soleh di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Jadi orang yang baik kepada mereka lebih sedikit dibandingkan orang yang buruk terhadap mereka. Jadi di sini adalah menunjukkan bahwa golongan yang selamat jumlah mereka sedikit. Betapa banyak orang Islam yang tidak sholat, ya. Ini sangat menyedihkan, ya. Orang Islam tapi tidak sholat. Ketika bulan Ramadan tidak berpuasa, dan itu tidak sedikit, dan itu banyak. Misal pian ngumpul dengan keluarga pian atau dengan teman-teman pian azan, lihat aja banyak enggak yang sembahyang berjamaah. Kita ngumpul dengan kawan-kawan kita reunian misalnya, kawan SMA, SMP, kawan kuliah, ngumpul kita pas azan. Mungkin cuma pian yang sembahyang berjamaah di masjid. Sisanya kada tahu. Kadang kada sembahyang. Itu menunjukkan bahwa banyak yang meninggalkan hal yang wajib, apalagi yang sunnah yang bukan wajib. Yang wajib saja sudah banyak, apalagi yang sunnah yang tidak wajib. Kemudian ciri mereka yang kedua adalah golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Ketika misalnya pian subhanallah dari sisi tampilan berjenggot, kemudian tidak isbal, ya, dan itu adalah mutlak perintah Nabi dan mutlak yang Nabi terapkan. Kita tidak melihat hukumnya. Memang ada yang mengatakan sunnah, namun itu adalah perintah. Nah, seperti itu saja banyak sudah kita disambati macam-macam. Iya kada? Iya Pak, disambati macam-macam. Padahal kan kita berjenggot karena mengamalkan perintah Nabi. Kalau bukan Nabi yang memerintah, kita nggak berjenggot. Kenapa kita tidak isbal? Karena Nabi yang menyuruh. Kita tidak melihat hukum taklifnya. Kita melihat suruhan Nabi-nya. Itu saja sudah yang menyambati kita macam-macam. Dipadahi kebanjiran. Padahal kita mengamalkan perintah Nabi. Ya. Ulama itu cuma dua hukumnya berkaitan dengan jenggot, sunnah atau wajib. Itu saja, nggak ada yang mengatakan mubah, nggak ada. Minimal sunnah, maksimal wajib. Kita meyakini itu adalah wajib. Itu saja orang sudah banyak yang belum paham dan yang terkadang menyinggung kita, menyambati kita. Orang Islam itu sendiri. Ya. Disuruh betapa banyak teman-teman kita yang bertanya kepada kita atau curhat kepada kita, disuruh kuitan melarap jenggot, disuruh kuitannya subhanallah. Ya. Padahal para sahabat pakai jenggot, Imam Syafi'i pakai jenggot, para ulama subhanallah banyak yang berjenggot. Itu sudah kita rasakan di zaman sekarang. Ketika kita benar-benar ingin mengamalkan
agama, perintah Nabi karena terasing ya, karena jarang diamalkan, akhirnya bisa disambati ya. Maka bersabar ya. Jadi mengamalkan sunnah, mengamalkan agama di zaman sekarang seperti menggenggam bara api ya. Harus sabar, panas ya, harus sabar ketika ada yang mengejek kita tatkala kita mengamalkan agama. Kemudian golongan yang selamat, ciri mereka ini sebagaimana yang dijawab oleh Syekh bin Baz ketika beliau ditanya tentang golongan yang selamat halaman 14, maka Syekh bin Baz menjawab, mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafus saleh. Jadi beliau ditanya Syekh bin Baz, apa yang dimaksud dengan golongan yang selamat? Maka beliau menjawab adalah orang-orang salaf, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Kemudian siapa lagi? Kemudian setiap orang yang mengikuti jalan salafus saleh, maka itulah ciri orang yang selamat. Kemudian, ini cukup banyak ya. Kita lewatkan bagian yang keempat. Kemudian bagian yang kelima. Bagian keempat ini tercakup juga pembahasan bagian ketiga dan kedua. Kemudian bagian yang kelima, halaman 19. Nah, di sini penulis menyebutkan tentang macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, was sifat. Jadi ulun sering ulang bahwa pembagian ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat. Apakah lantas dilarang, tidak diperbolehkan? Kalau seandainya istilah ini dilarang karena alasannya tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, maka kita akan banyak melarang istilah-istilah yang diungkapkan oleh para ulama. Di zaman Nabi tidak ada istilah usul fikih, qawaid fikih, nahwu shorof, nggak ada. Tajwid, iqlab, izhar, tidak ada istilah itu di zaman Nabi dan para sahabat. Namun yang jadi permasalahan bukan sebuah istilah, makna dan dalilnya. Apakah maknanya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah menyimpang? Adanya pembagian, adanya istilah, setidaknya ada dua hal fungsinya. Yang pertama adalah agar memudahkan kita belajar. Ada ilmu tajwid, di zaman Nabi tidak ada tajwid. Istilah iqlab, izhar, ikhfa nggak ada di zaman Nabi. Namun ketika para sahabat baca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Nah seperti itu. Jadi para ikhwas sekalian, adanya istilah satu fungsinya adalah untuk memudahkan kita belajar. Sekalipun ada orang nih tidak tahu istilah iqlab, izhar, ikhfa, namun ketika baca Al-Quran benar sesuai dengan kaidah tajwid, berdosa enggak? Enggak berdosa dia. Nah, sebagaimana ketika misalnya ada orang yang tidak tahu istilah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dia tidak tahu istilah itu. Namun ketika dia ditanya, ketika dia bagaimana penerapannya benar dengan istilah tersebut, maka dia juga tidak mengapa. Ya. Karena para sahabat juga tidak mengetahui istilah tersebut. Namun ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kalian? Ibadah kami tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah benar tauhidnya. Sekalipun mereka tidak mengetahui istilah-istilah seperti ini. Jadi pembagian tauhid yang umum kita kenal terbagi 3. Dan pembagian ini, setiap dari istilah seperti ini ada dalilnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Penulis mengatakan, yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Maksudnya apa? Sederhananya, kita mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan Allah? Menciptakan. Kemudian yang kedua, mengatur. Kemudian yang ketiga, memiliki. Jadi tauhid rububiyah, Rabb, ya, itu ada 3 rukun. Yang pertama penciptaan, yang kedua pengaturan, yang ketiga kepemilikan. Maka yang memiliki alam semesta hanya Allah. Maka yang mengatur alam semesta hanya Allah. Maka yang menciptakan alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu memahami tentang tauhid rububiyah ini,
Dia memahami bahwasanya Allah yang mengatur segalanya, baik alam semesta maupun kondisi hidupnya. Pasti dia akan tetap tenang dan bahagia. Makanya di antara fungsi kita memahami tauhid rububiyah adalah agar kita tetap tenang dengan segala kondisi kita. Kenapa? Karena kita kembalikan siapa yang mengatur kondisi kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun kesulitan yang pian rasakan, kesedihan ya, masalah anak, masalah keluarga, masalah pekerjaan, kita harus kembalikan kepada siapa? Siapa yang mengatur semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tauhid seperti ini, tauhid rububiyah, agar kita tenang dan tetap bahagia ketika ada yang terjadi kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan. Kita tahu bahwa yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meyakini yang menciptakan kita adalah Allah, maka kita yakini yang mengatur hidup kita juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya apa tauhid rububiyah? Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, afwan ini bukan ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Rabb semesta alam. Rabb rububiyah. Rububiyah diambil dari kata Rabb. Apa makna Rabb? Pemeliharaan, ya, penciptaan dan juga kepemilikan. Berkaitan dengan tiga hal. Pengaturan, afwan, kemudian kepemilikan, kemudian penciptaan. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Atau sederhananya tauhid uluhiyah adalah kita beribadah, namun ibadah tersebut hanya kepada Allah. Mentauhidkan ibadah kita yang kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ini dalilnya apa? Sama, terdapat di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, di antara kita belajar pembagian seperti ini. Tadi kan yang pertama agar mudah dalam belajar, dalam memahami agama. Di antara fungsinya kita memahami pembagian seperti ini agar kita bisa mengungkapkan penyimpangan dalam akidah, agar kita bisa menampakkan dan mengungkapkan penyimpangan dalam akidah. Seperti tauhid uluhiyah ini. Kenapa ada penyimpangan dalam tauhid uluhiyah? Karena ternyata ada penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Seperti misalnya orang yang menyembelih untuk jin di lautan atau dia menyembelih di gunung untuk jin. Nah, itu kan berarti kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Karena menyembelih adalah ibadah, namun mereka menyembelih untuk jin. Nah, kenapa ada penyimpangan dalam tauhid uluhiyah? Karena ada permasalahan, ada penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kenapa mereka menyembelih untuk jin di lautan? Karena mereka meyakini ada penguasa di lautan. Mereka meyakini ada penguasa di gunung. Padahal kan yang menguasai siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, biasanya ada juga penyimpangan sebelumnya dalam tauhid rububiyah. Karena mereka meyakini yang memberikan mereka ikan adalah jin, yang memperbanyak ikan adalah jin. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai itu, yang memiliki ikan tersebut. Ketika mereka memiliki keyakinan seperti itu, berarti kan penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya jin bisa mengatur lautan, bisa memperbanyak ikan. Karena ada penyimpangan dalam tauhid rububiyah, akhirnya menyimpang dalam tauhid uluhiyah. Lalu mereka menyembelih, dan menyembelih adalah termasuk bagian dari ibadah, sehingga apa? Mereka melakukan penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, menyembelih bukan atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fungsi dari belajar pembagian seperti ini, agar kita bisa mengungkapkan dan mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhid. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis yang sahih
tentang sifat-sifat Allah yang dia ungkapkan tentang dirinya atau diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah tersebut. Maka kita wajib esakan Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah maha sempurna, tidak ada aib dan kekurangan. Kita lalu bagaimana penerapannya? Lalu kita bandingkan dengan diri kita, pendengaran kita terbatas, maka tidak boleh. Sehingga kita di antara fungsinya adalah agar kita bersikap tawadhu, tidak sombong. Pendengaran kita terbatas, mata kita terbatas. Kita bisa melihat kalau ada cahaya, coba gelap, ada orang melihat. Apa yang kita bisa sombongkan dari diri kita? Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian langsung ke bagian yang keenam. Bagian yang keenam halaman 24, penulis menyebutkan tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna nafi dan isbat, penafian dan isbat, peniadaan dan penetapan. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Ini nafi, penafian seluruh sesembahan. Baru illallah kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah saja. Nah, maka dalam kalimat tauhid ini ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, penafian. Yang kedua ada isbat, penetapan. Maka kita wajib menafikan seluruh sesembahan. Baru kita isbatkan, kita tetapkan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti dia masuk surga. Namun para ikhwas sekalian, apakah hanya diucapkan? Maka jawabannya tidak. Maka perhatikan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Maksud dari hadis ini, kata Al-Hasan Al-Basri, man qala al-kalimah wa adda haqqaha wa fariidataha, yaitu orang yang mengucapkannya dan menunaikan hak dan kewajibannya. Kenapa demikian? Karena kalau mengucapkan saja tanpa mengamalkan, maka tidak bermanfaat. Harus ikhlas dari hatinya bagaimanapun juga amalnya. Nah, seperti orang-orang munafik di zaman Nabi, ketika mereka bertemu dengan orang beriman, kami beriman, kami mengucapkan syahadat. Namun ketika di belakang, ketika mereka berkumpul dengan kelompok mereka sendiri, kami istihza aja. Yastahzi'un, mereka mengolok-olok. Berarti kan mereka mengucapkan kalimat tauhid namun tidak meyakini, tidak menerapkan dan tidak mengamalkan. Maka bukan cuma diucapkan namun menjaga hak dan kewajiban dari kalimat tauhid tersebut. Nah, kemudian langsung ke bagian ketujuh. Setelah membahas tentang makna la ilaha illallah, baru penulis menyebutkan dan membahas tentang makna Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Karena bagian 6 dan bagian ketujuh itu mengupas tentang dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cuma syahadat yang pertama saja dibahas, namun juga harus dibahas syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali melalui syariat yang Rasul bawa. Maka makna Muhammad Rasulullah adalah sebagaimana yang penulis katakan, makna Muhammad Rasulullah adalah beriman bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Oleh karena itu kita yakini apa saja yang beliau beritakan. Maka cakupan makna Muhammad Rasulullah adalah meyakini apa yang Rasul sampaikan. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Contoh, Nabi mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar, maka tidak boleh ragu, yakin tidak ada kesialan di bulan Safar. Ini bentuk kelaziman, konsekuensi kita mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Hadisnya jelas, riwayat Imam Bukhari. Rasul mengatakan la safara,
tidak ada kesialan di bulan Safar. Maka kita harus wajib yakini dan tidak boleh ragu apa yang Nabi katakan. Kemudian makna Muhammad Rasulullah, kita patuhi segala perintah Nabi. Kita patuhi segala perintah Nabi. Kemudian yang ketiga, kita tinggalkan larangan Nabi. Kemudian yang keempat, kita menyembah Allah menurut apa yang Nabi ajarkan. Inilah 4 makna dari makna Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, halaman 28 paling atas. Yang pertama, kita yakini apa yang beliau beritakan. Yang kedua, kita patuhi segala perintahnya. Yang ketiga, kita tinggalkan larangannya. Yang keempat, kita tidaklah beribadah kecuali melalui syariat yang Nabi bawa. Maka inilah makna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedelapan, baru penulis menyebutkan dan membahas tentang salah satu dari ibadah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Di sini penulis ingin membahas kembali ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan termaktub dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka ibadah wajib kita esakan dan termasuk bagian dari ibadah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang khusus yang hanya Allah yang mampu. Jadi harus kita bedakan minta tolong bagaimana yang sifatnya ibadah dan minta tolong mana yang sifatnya mubah kepada makhluk. Maka minta tolong yang sifatnya ibadah adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah yang mampu. Tidak boleh kepada selain Allah. Contoh, kita minta tolong kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Maka ini hanya Allah yang mampu. Tidak boleh kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun, bolehkah kita minta tolong kepada makhluk yang ternyata makhluk ini ada, dia hidup dan dia mampu melakukannya? Maka jawabannya boleh. Dan itu bukan ibadah yang dimaksudkan wa iyyaka nasta'in di sini. Contoh, ulun kehausan. Lalu lu minta tolong ambilkan banyu. Boleh kada? Boleh. Pian ada, pian mampu. Kemudian dari sini kita bisa memahami, boleh kada kita minta tolong kepada orang yang tidak mampu melakukannya? Tidak boleh. Contoh, orang yang meninggal dunia. Maka boleh nggak kita minta tolong? Nggak boleh. Dia sudah meninggal dunia, dia tidak ada. Maka tidak boleh minta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia bahkan mengharapkan pertolongan dari kita, bukan sebaliknya. Ini konsekuensi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang berikutnya, baru pembahasan kita nanti insyaallah bulan berikutnya tentang makna Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Jadi ini bukunya subhanallah ya, bagus tentang manhaj, bagaimana cara yang benar dalam beragama, ya. Entah masalah akidah atau masalah yang lain. Jadi ini kompleks, bukan cuma masalah tauhid yang dibahas, namun masalah-masalah yang lain. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita sambung di bulan berikutnya. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.